Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan bersama-sama ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara potret keindahan dari agama Islam, yaitu agama yang mulia ini senantiasa mengajarkan kepada kita sikap bertawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan beri kepadanya jalan keluar. Oleh karena itu, di antara bentuk tawakal adalah kita berikhtiar, berusaha, yaitu mengambil sebab-sebab, karena di dunia ini ya berjalan dengan sunatullah, ya ada sebab, ada akibat. Misal kita mencari rezeki, maka kita harus bekerja, dan Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahtazima ahadukum huzmatan min hatab. Ya, seandainya orang yang mencari seikat kayu bakar, ya, fayahmilaha, kemudian orang tersebut bawa-bawa itu kayu bakar, ya, dia gotong-gotong, ala zahrihi, di atas pundaknya, fayabi'aha, kemudian dia jual, dia kumpulkan kayu bakar, dia bopong, ya, kemudian dia jual, khairun lahu min an yas'ala rajulan, ya, itu lebih baik daripada seseorang meminta-minta kepada orang yang lain. Yu'tihi, diberi sama orang yang dia minta itu, ya, au yamnahu, atau bisa jadi tidak diberi, ya, karena kalau orang meminta-minta bisa diberi bisa tidak, mau diberi mau tidak itu posisinya lebih rendah ketimbang orang yang dia berusaha meskipun hanya mengumpulkan kayu bakar. Kemudian dari sudut pandang yang lain, bahwasanya ketika seorang sakit dan menginginkan kesembuhan, maka tidaklah seorang itu hanya berdiam diri di rumah, dia harus berangkat ke dokter, ya, dia bertanya kepada orang yang ahli, dan Islam memerintahkan untuk berobat, karena berobat itu merupakan bagian dari ikhtiar, dan ikhtiar itu merupakan bagian dari tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadawau, ya, berobatlah, ya, berobatlah kalian, fa innallaha azza wa jalla lam yadha da'an, karena sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan satu penyakit illa wadha'a lahu dawa, ya, kecuali Allah turunkan juga obatnya. Ghairu da'in wahidin, kecuali satu penyakit yang enggak ada obatnya, yaitu al-haram, ya, yaitu penyakit tua, ya, penyakit tua atau penyakit mati. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Namun demikian, bahwasanya dalam hal ikhtiar, Islam pun mengatur, ya, bagaimana cara berikhtiar yang benar, dan tidaklah Islam membebaskan segala bentuk jenis ikhtiar tanpa batas. Karena Islam dengan agama yang sempurna ini telah membuat aturan-aturan yang baku yang tidak boleh dilanggar berkaitan dengan pengambilan sebab akibat atau dalam kita berusaha
pada hakikatnya itu semua bertujuan untuk kemaslahatan diri kita, baik dunia atau permasalahan akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di antara rambu-rambu ikhtiar yang amat sangat disayangkan dan masih sering dilanggar oleh sebagian orang-orang Islam pada umumnya, termasuk di negeri kita, bahwasanya Islam melarang untuk memanfaatkan jasa para dukun dan paranormal, tukang sihir, atau yang semisalnya dengan dalih itu adalah ikhtiar. Padahal hal tersebut telah jelas dilarang oleh agama yang mulia ini, yang nanti akan disampaikan beberapa dalil-dalilnya. Tidak sedikit di antara masyarakat kita atau sebagian anggota keluarga kita dengan berbagai strata pendidikan, mau yang S1, S2, doktor, dengan berbagai latar belakang. Kemudian di KTP mereka semua beragama Islam, pejabat yang ingin kedudukannya langgeng, ya, tokoh politik yang ingin membidik kursi politiknya, kemudian bos-bos di kantor yang ingin disegani oleh bawahannya, kemudian bawahan yang bercita-cita untuk naik pangkat, pedagang yang ingin mengharapkan laris manis, ya, pengusaha yang berkeinginan saingannya itu hancur, orang yang apes, mungkin orang yang kemalingan, kemudian dia minta tolong kepada dukun untuk mencari barangnya yang hilang, atau remaja yang ingin mengintip masa depan cintanya yang akan datang, kemudian istri yang berharap suaminya agar tidak melihat rumput tetangga, ya, bahkan siswa sekolah pun, ya, dia ingin lulus dari ujian, ya, beberapa di kesempatan banyak kita bisa ketahui secara sama, ya, mereka meminta bantuan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama, dan mereka berdalih itu adalah ikhtiar. Padahal sejak 14 abad yang lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan," barang siapa yang datang ke arrafan, orang yang meramal-ramal, fas'alahu, kemudian cuma tanya saja, an syai'in, tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila, maka orang tersebut tidak akan diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Bukan berarti salatnya tidak wajib, tetap wajib salat, tapi selama 40 hari orang tersebut salat, untuk menggugurkan, sebatas menggugurkan kewajibannya saja, selama 40 hari itu pula salat itu tidak bernilai di sisi Allah. Tapi tidak boleh ditinggalkan. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan." Kalau tadi redaksinya adalah man ata arrafan, arraf yang orang yang serba tahu masa depan. Man ata kahinan, dalam redaksi yang lain, barang siapa yang mendatangi dukun, au sahira, atau tukang-tukang sihir, fasaddaqahu, kemudian dia benarkan apa yang dikatakan oleh kahin atau sahir tadi, bima yaqul, dari apa yang dia katakan, faqad kafara, maka dia telah kufur, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Al-Qur'an dan hadis. Karena di Al-Qur'an dan hadis telah jelas bahwasanya larangan-larangan untuk berbuat syirik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Barangkali ada di antara kita, ya, sebagian kalangan yang bertanya-tanya, mengapa Islam begitu keras terhadap perkara dalam hal-hal yang seperti ini? Bukannya para dukun, tukang ramal itu ingin berbuat baik kepada kita semua? Bukankah mereka itu berniat baik, menolong kita, membantu kita, ya, dengan kemampuan yang mereka punya dalam mengendalikan atau berkolaborasi dengan jin dan syaitan? Ya, lantas apa salahnya? Mungkin sebagian kita bertanya demikian. Maka sebelum menjawab pertanyaan tersebut, seharusnya di dalam diri kita sebagai umat Islam, manakala Islam melarang, ya, melalui lisan Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang memang jelas larangannya secara qat'i, secara pasti, lafaz hadisnya tegas, maka semestinya yang diutamakan adalah keimanan kita. Kita beriman bahwa di balik larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentu ada mudaratnya, meskipun bisa jadi
suami tidak jadi melirik yang lain. Ada hal-hal yang baik, tapi kemudaratannya jauh lebih besar. Kemudaratannya jauh lebih besar. Sebagaimana pengharaman khamar. Bukankah khamar itu memiliki kebaikan-kebaikan, dan bahkan di Al-Quran disampaikan bahwasanya khamar itu memiliki kebaikan. Namun mudaratnya lebih besar. Dan karena mudaratnya lebih besar, maka khamar dijatuhkan putusan dalam syariat Islam ini dikatakan haram karena mudaratnya jauh lebih besar. Untuk menjawab tersebut, ya, kita sama-sama mengetahui bahwasanya tukang ramal, dukun, tukang sihir di dalam melaksanakan aksi-aksi yang mereka lakukan, jelas itu dengan bantuan jin, dengan bantuan syaitan. Dan jin serta syaitan tersebut, ya, dari kalangan sesuatu makhluk gaib, itu tidak mungkin cuma-cuma, ya, tidak mungkin cuma-cuma membantu orang atau yang merasa memiliki kemampuan mengendalikan atau yang biasa kita sebut dukun, ya, untuk melaksanakan aksinya. Di balik itu semua, kita sama-sama tahu bahwasannya seorang yang ingin melakukan atau memiliki kehebatan satu, kehebatan dua, kehebatan yang tiga, dia mesti melakukan kesyirikan satu, kesyirikan dua, dan yang lainnya. Semakin banyak kesyirikan yang dilakukan oleh seorang dukun atau seorang yang ingin mengambil kesaktian tersebut, semisal dengan syarat-syarat harus menempelkan Al-Quran di WC, kemudian diinjak-injak, membaluri ayat-ayat suci Al-Quran dengan darah-darah, atau yang lain memotong, menyembelih untuk pengagungan sesajen dan yang lain-lain, maka makin tingkat kesyirikannya itu tinggi, maka makin sakti. Maka di balik itu ada mudarat yang paling besar, yaitu berbuat syirik, ya, berbuat syirik. Kemudian poin yang kedua, ya, bahwasanya tukang ramal dan dukun tersebut, ya, sudah dengan jelas menabrak salah satu prinsip dasar akidah Islam, bahwasanya yang mengetahui segala sesuatu yang gaib itu bukanlah makhluk, namun Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 65, Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakanlah oleh kalian, engkau Muhammad, tidaklah yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi terkait perihal satu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu diantara alasan atau jawaban yang kedua. Kemudian yang ketiga, para dukun dan paranormal, ya, jika seorang telah bergantung kepada mereka dalam balutan yang mereka sebut sebagai ikhtiar, maka ini dapat menimbulkan mentalitas pemalas dalam diri seseorang. Ya, karena pemikiran mistik, ya, kemudian malas bekerja, ya, karena bisa mengambil jalan pintas untuk cepat kaya, jalan pintas untuk cepat sembuh dari penyakit. Ya, karena mentalitas tersebut, ya, ini disebabkan karena sebagian orang bertopang atau dia menggantungkan diri kepada dukun-dukun tersebut. Yang jelas hal tersebut dilarang dalam Islam. Padahal bertolak belakang dengan itu, Islam mengajarkan seorang untuk berikhtiar, kemudian bekerja dengan ulet, tangguh, kemudian bersungguh-sungguh dalam bekerja, tidak berangan-angan kosong, ya, karena adanya jalan-jalan pintas yang haram tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dan mengajarkan kepada kita doa yang sangat agung, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat ketidakberdayaan wal kasal, dan sifat malas, wal jubni wal haram, dari sifat pengecut dan sifat lanjut usia. Wa a'udzubika min fitnatil mahya, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari ujian fitnah-fitnah kehidupan wal mamat, dan fitnah-fitnah ujian ketika meninggal. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari azab kubur. Sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan yang singkat tadi
itu ditujukan bukan hanya kepada para dukun-dukun yang memakai baju-baju hitam, ya, yang menamakan dirinya sebagian mereka menguasai ilmu hitam, yang biasanya di depannya ada dupa atau sesajen atau yang lain. Bukan hanya untuk mereka, tapi ditujukan juga kepada orang-orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib, mengetahui bisa mengatur, mengatur, membantu dengan bantuan jin. Bagi mereka orang yang berpakaian dengan sorban, peci-peci putih, bahkan mungkin dengan tasbih-tasbih yang mereka pegang. Sejatinya itu hanyalah penyamaran belaka. Tidak ada ilmu hitam, ilmu putih, yang ada ilmu syirik atau tidak syirik. Ya, karena ketika seorang saling tolong-menolong dengan jin, yang hal tersebut sudah dilarang oleh Allah, maka sejatinya orang tersebut sudah melakukan kesyirikan yang dilakukan dengan jelas dan terang benderang. Maka sebagai kita orang-orang muslim, kita saling berwasiat, saling menasehati kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, serta kepada keluarga para jamaah sekalian untuk berhati-hati dari fitnah yang besar ini. Karena tidak mungkin kita gadaikan hanya karena urusan duniawi, kita menggadaikan perkara urusan akidah kita. Dan sekali lagi, janganlah kita terkecoh dengan penampilan yang terlihat orang tersebut soleh, tapi ternyata dia mengaku sebagai orang yang mengetahui masa depan atau bisa membantu dengan bantuan jin. Maka kita harus melindungi keluarga-keluarga kita dari hal-hal tersebut. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bi sunnati sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhul azim al-jalil li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-wahidul qahhar ar-rahimul ghaffar, ahmaduhu ta'ala ala fadlihil mudrar wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizzar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-azizul jabbar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wal athhar wa ikhwanuhu al-abrar wa ashabuhu al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kami tutup khutbah yang kedua ini dengan saya mencuplik dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok dan juga Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengingatkan kepada kaum muslimin seluruhnya di Indonesia bahwasanya larangan tentang perdukunan itu sudah jelas dan diputuskan dengan fatwa MUI pada tahun 2005. Yang kurang lebih poin-poinnya adalah: yang pertama, bahwasanya segala bentuk praktek perdukunan atau kahanan, sebagaimana hadis tadi, man ata kahinan, perdukunan dan peramalan, irrafa, sama larangannya juga man ata arrafan. Maka kata putusan Majelis Ulama Indonesia yang merupakan forum umat Islam tertinggi menyatakan praktek tersebut haram hukumnya. Kemudian di antara kesimpulan yang kedua, mempublikasikan praktek perdukunan, kahanan dan peramalan irrafa dalam bentuk apapun hukumnya juga haram. Kemudian di antara ringkasan yang ketiga adalah memanfaatkan, menggunakan dan mempercayai segala praktek perdukunan dan peramalan, maka itu pun hukumnya haram. Kurang lebih ini putusan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2005. Para jamaah sekalian bisa melihatnya langsung di website dari Majelis Ulama Indonesia. Maka fatwa telah diputuskan. Tinggallah kita komitmen sebagai umat Islam di negeri ini untuk mentaati para ulama kita. Karena hal tersebut tidaklah dibuat oleh orang-orang yang tidak berilmu, melainkan diputuskan oleh para kiai, para doktor, para syekh, dan mereka merupakan orang-orang yang ahli di
bidangnya. Oleh karena itu, ketidakseriusan diri kita ya sebagai umat Islam dalam menyebarkan ajaran yang mulia ini, terlebih dalam mensosialisasikan bahwasanya perdukunan dan peramalan itu haram, itu menjadi faktor penting ya dalam kita menjaga dan melindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-mustafa al-mukhtar kama amarakum bidzalika al-azizil ghaffar. Wa qala ta'ala qawlan karima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.